Ini kan kalau kita lihat ya, ini kan koalisi Prabowo Gibran ini koalisi yang kuat begitu, koalisi yang besar begitu. Nah, bagaimana kemudian Pak Prabowo ini menjadi tantangan tersendiri untuk bagaimana bisa menyusun proporsi antara kalangan profesional, kemudian juga dari partai politik bisa mengakomodir semuanya. Saya pikir memang yang paling penting dan krusial di fase-fase seperti ini ya Disti adalah bicara soal postur. Postur kabinet yang akan dibentuk oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Postur ini tentu menyangkut dua hal. Pertama aspek kelembagaan. Tadi Mas Daniel sudah bicara soal institusionalisasi ya, yang kemudian dibutuhkan terutama untuk menurunkan visi misi itu dalam kementerian-kementerian yang tentu akan menguatkan pemerintahan Pak Prabowo saat ini dan ke depan. Misalnya bicara soal berapa jumlah kementerian berdasarkan Undang-Undang 39 kan tahun 2008 itu maksimum 34. Nah, hal ini kan tentu sebarannya harus dipikirkan seperti apa menyangkut kebutuhan-kebutuhan strategis terutama dari turunan visi misi dan program prioritas. Nah, kedua menyangkut komposisi itu selain kelembagaan adalah orang yang tepat. Kenapa orang yang tepat itu tentu akan sangat membantu akselerasi kinerja kabinet. Bagaimanapun kualifikasi, kompetensi, kemudian portofolio itu pasti sudah sekarang ini profiling dilakukan. Dan yang paling penting itu adalah bukan menambah masalah tapi turut menjadi problem solver dari ragam persoalan kebangsaan yang saat ini mengemuka. Tantangan paling besar kan Indonesia harus kemudian memanfaatkan bonus demografi dan peluang menuju Indonesia emas. Proses sirkulasi elit sudah selesai kemarin dalam konteks puncak hierarki otoritas yang ada di posisi presiden dan wakil presiden. Sekarang turunannya adalah menteri. Sejumlah menteri kabinet itu tentu hak prerogatifnya ada di presiden berdasarkan konstitusi dan undang-undang pembentukan kementerian. Nah, kalau kita bicara soal waktu, masih banyak waktu ya. Setelah dilantik pun nanti tanggal 20 Oktober, Presiden masih punya waktu 14 hari kerja ya untuk kemudian nanti menyusun kabinetnya. Tentu dari sekarang sampai nanti dilantik itu momentum yang paling tepat adalah melakukan komunikasi politik lintas kekuatan. Dan komunikasi politik itu akan berujung dua hal. Pertama adalah kesepahaman soal visi besar seorang presiden terpilih. Kemudian yang kedua adalah mengatasi bottleneck atau hambatan-hambatan. Kenapa? Karena pasti ada residu-residu yang terbawa dari proses kontestasi kemarin. Contoh misalnya apakah mengakomodir kekuatan yang kemarin menjadi kompetitor. Rasa-rasanya memang presiden terpilih butuh ya. Karena dengan kemarin misalnya hanya sekitar mengantongi kalau kita bicara soal peta kekuatan 2024-2029 kita masih di bawah 50% kan 43, sekian. Sehingga kemudian dukungan dari mitra baru sebut aja misalnya PKB-kah, Nasdem-kah itu tentu akan menguatkan modal dasar pemerintahan terbentuk. Contoh misalnya kalau masuk Nasdem kurang lebih 9,66 atau masuk PKB misalnya sekitar 10%-an, tentu ini akan menjadi modal politik bagi Pak Prabowo untuk kemudian melampaui hambatan-hambatan terutama dalam pola relasi eksekutif legislatif itu kira-kira. Nah, ini kan kemudian yang juga tadi juga sempat disinggung oleh Bung Daniel, ternyata masukan-masukan rekomendasi ini tidak hanya dari partai politik saja tapi juga kemudian banyak juga di luar partai politik dalam arti gitu kan memberikan bisikan mungkin ya kepada Pak Prabowo soal bagaimana penyusunan menteri. Inikah kemudian juga menjadi salah satu tantangan juga atau hambatan? Anda melihatnya ada? Ya, ini kan hambatan sekaligus peluang. Kenapa? Karena mata telinga presiden ya sebagai bentuk FCR, finding, conclusion, recommendations dalam konteks pembentukan pemerintahan menjadi jauh lebih ruang jelajah menjadi lebih luas. Tetapi saya yakin Pak Prabowo dengan timnya tentu punya skema, punya catatan, punya profil, dan punya kebutuhan strategis. Dan itu jatuhnya adalah pada sekarang ini pemetaan. Nah, pemetaan ini kan apakah nanti berujung dengan bisa memuaskan semua pihak? Saya yakin tidak. Makanya kemudian yang paling penting bagi presiden terpilih sekarang ini betul-betul berfokus pada tiga hal. Pertama adalah memilih orang yang tepat dalam jabatan yang tepat. Yang kedua, mereduksi
hal-hal yang kira-kira tidak berpotensi menguatkan tapi justru melemahkan. Misalnya ya seperti yang Pak Luhut bilang, kalau betul-betul misalnya tidak kemudian bisa satu frame berpikir, kemudian tidak satu orientasi ke depan, ya tidak bisa juga kan dipaksakan. Hanya atas nama misalnya akomodasi politik, tetapi yang kemudian yang terjadi adalah kerancuan-kerancuan bahkan mungkin kontraproduktif ya bagi proses melajunya kabinet yang dipimpin oleh Pak Prabowo. Kemudian hal yang ketiga adalah tentu bagaimanapun ya di antara kekuatan partai politik itu banyak sekali yang punya kepentingan ya, entah itu mengendorse nama dan lain-lain, dan yang paling penting adalah proses selektivitas dari presiden yang terpilih untuk menentukan siapa yang kemudian paling tepat guna tepat sasaran dalam konteks menjadi menterinya. Karena tentu ya hak prerogatif ini rentan di sistem multipartaisme ekstrim ya, dengan model kekuatan yang terfragmentasi sedemikian rupa, rasa-rasanya biasanya sulit kemudian untuk menolak politik akomodasi. Bahasa teknisnya itu adalah power sharing atau bagi-bagi kekuasaan gitu. Itu yang kemudian juga kita nantikan, walaupun memang ini merupakan hak prerogatif dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tapi begini, tadi kan juga Mas Gun-Gun mengatakan ada 34 kementerian begitu ya maksimal. Dengan 34 kementerian ini kurang nggak sih untuk mengakomodir dari partai politik dan juga kalangan profesional kalau untuk pemerintahan Prabowo Gibran 5 tahun mendatang? Jangan dijawab dulu, Mas Gun-Gun. Kita temukan jawabannya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara, masih membahas soal bagaimana mengotak-atik posisi jabatan menteri di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk 5 tahun ke depan. Nah, melanjutkan pertanyaan saya, Mas Gun-Gun, apakah cukup kemudian 34 kementerian ini bisa mengakomodir dari partai politik termasuk juga dari kalangan profesional pastinya? Ataukah nanti akan ada dibentuk badan-badan baru setingkat kementerian? Iya, kalau bicara soal cukup atau tidak cukup itu relatif ya, karena biasanya bicara akomodasi politik itu tidak akan pernah merasa cukup. Tetapi kan ini bicara soal undang-undang bahwa maksimum kementerian itu 34, kan begitu. Kalau misalnya membentuk hal-hal lain seperti badan atau lembaga, ya itu terserah lain soal presiden. Yang jelas kita bicara soal bukan hanya aspek kuantitatif ya. Kalau kementerian misalnya postur 34 itu mau dibagi, misalnya institusional brandingnya diubah, kementerian apa menjadi kementerian apa, itu tentu hak seorang presiden begitu ya. Meskipun ada beberapa kementerian yang wajib ada, kan begitu. Nah, masalahnya adalah yang paling penting adalah fungsionalisasi dari kementerian dan orang yang memimpin kementerian tersebut. Itu yang paling penting sebenarnya. Kenapa? Karena kan presiden ini diberi mandat kuasa rakyat yang kemudian implementasinya adalah bagaimana menghadirkan kepastian akan perbaikan bangsa ini. Dan itu adalah agenda paling besar yang harus ditunjukkan oleh presiden terpilih, apalagi impresi awal. Impresi awal kepercayaan publik adalah pada siapa yang kemudian mengisi pos-pos kementerian. Ini kan bicara soal public trust yang penting menjadi modal sosial bagi presiden terpilih untuk memastikan arah dan orientasi ke depannya itu memang mendapatkan dukungan publik. Salah satu indikatornya adalah seberapa meyakinkan line up komposisi kabinet yang dibentuknya. Kalau dari awal kemudian misalnya isi orang-orang yang memimpin kementerian itu meragukan, contoh misalnya meragukan pasar, industri, meragukan kelompok-kelompok terdampak dari kementerian seperti siapa menteri pendidikannya, siapa menteri agamanya, siapa misalnya menteri luar negerinya, menteri keuangannya. Kalau kemudian
sosok yang dihadirkan itu tidak tepat, memantik yang disebut dengan kepercayaan publik, bukankah itu juga menjadi bumerang bagi presiden terpilih? Jadi harus orang yang tepat di posisi yang tepat pula, begitu. Nah, kalau misalkan dari kacamata Mas Gun Gun sendiri, apakah kemudian Pak Prabowo ini juga tetap akan menempatkan dari kalangan profesional? Misalkan kita tahu Menteri Keuangan, kemudian ada Menteri Luar Negeri, Menteri Pendidikan, itu kan memang dari kalangan-kalangan profesional. Apakah ini juga tetap akan dilanjutkan di era pemerintahan Prabowo Gibran? Ya, menurut saya yang paling penting mindset soal kabinet itu ya, kita bicara kan profesional dalam arti misalnya profesional non partai dan profesional politisi, kan begitu. Nah, kalau misalnya teman-teman politisi ya diakomodasi dalam konteks pembentukan kabinet pasti kan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah profesional seperti apa yang non partai yang kemudian masuk ke dalam line up kabinet. Ya, menurut saya memang beberapa kementerian seperti Kementerian Keuangan ya, kemudian juga Kementerian Luar Negeri itu seperti sekarang kan diisi oleh kelompok profesional non partai politik, meskipun bisa saja di belakangnya ada proksi partai politik. Yang jelas bagi saya memang diberilah kesempatan beberapa pos kementerian dan turunan di bawahnya, karena turunan di bawahnya juga banyak. Itu harus diperkuat dengan orang-orang yang memang punya posisi ya independensi lebih kuat dibanding misalnya mereka yang berasal dari partai politik. Tetapi kebutuhan kabinet itu pasti keberimbangan antara kekuatan partai politik dan kelompok non partai yang kemudian bisa bekerja optimal membantu presiden. Kenapa? Karena presiden di puncak hierarki otoritas itu harus dikuatkan pilarnya di dua sisi. Satu sisi partai politik, yang kedua adalah sisi representasi komunitas atau bagian masyarakat terdampak, yang itu kemudian harus terwakili keinginannya melalui portofolio orang yang kira-kira meyakinkan mereka di luar orang-orang partai politik, gitu kira-kira. Ya. Dari kacamata Anda begitu, Nasdem dan juga PKB yang baru merapat sinyalnya setelah pengumuman Presiden terpilih Prabowo Gibran ini, apakah akan mendapatkan jatah menteri juga? Ya, kalau kebiasaan dalam konteks politik akomodasi ya, terutama dalam skema ZOPA atau Zone of Possible Agreement ya, kan kesepakatan itu kan sekarang dibuka areanya nih, dibuka zonanya, termasuk misalnya masuk atau tidaknya kompetitor ke kabinet. Sebut aja misalnya sekarang kan sudah jelas PKB, Nasdem menerima, ya kan, posisi presiden dan wakil presiden terpilih dan sudah kemudian mendeklarasikan bahwa pemilu usai. Nah, sekarang kalau misalnya menjadi bagian dari pemerintahan, kan kelaziman dalam salah satu ya yang disebut dengan struktur peluang itu adalah masuk dalam pemerintahan. Dan itu representasinya keberadaan orang PKB atau orang Nasdem di kabinet. Soal berapa jumlahnya itu akan sangat bergantung kepada negosiasi para pihak. Kenapa? Karena ya banyak pertimbangannya ya. Saya meyakini bahwa proses negosiasi itu sudah berlangsung. Dan konteks ya komunikasi politik ini kan meskipun Pak Prabowo baru dilantik 20 Oktober nanti, tetapi kan intensitasnya sudah jauh-jauh hari terjadi sampai sekarang. Dan proses yang belum selesai ini bicara soal antara lain, salah satu ya diantaranya itu adalah tentu partai-partai yang belakangan masuk menjadi bagian dari mungkin pemerintahan Pak Prabowo. Sebut aja memang juga Pak Prabowo punya kebutuhan sih, kebutuhan strategis. Seperti saya sampaikan tadi, kebutuhan strategis melampaui titik minimum dukungan, terutama sebut aja di atas 50%. Itu pun masih sangat riskan. Kenapa? Karena akan punya kebergantungan kuat pada salah satu partai dengan perolehan kursi banyak di DPR. Sebut aja misalnya ketergantungan pada posisi Partai Golkar. Kan pemerintahan ini bukan 1-2 hari tapi 5 tahun. Sehingga kemudian politik anggaran, politik kebijakan ya, termasuk juga nanti fungsi-fungsi lain di DPR, misalnya fungsi legislasi maupun kontrol, itu tentu kan banyak sekali dinamikanya dan
andai Presiden punya kerentanan dukungan politik, itu juga jadi problem tersendiri bagi Pak Prabowo. Gitu. Jadi kalau bisa dikatakan Golkar mendapat jatah lebih banyak begitu ya? Ya, posisi hari ini kan kalau kemudian tidak banyak alternatif, maka ruang negosiasi Golkar menjadi sangat kuat gitu. Iya. Maka kemudian biasanya ada yang disebut dengan game ya dalam pembentukan pemerintahan itu memperluas ruang jelajah komunikasi politik. Salah satunya adalah memasukkan mitra baru untuk kemudian presiden terpilih memungkinkan melakukan manuver yang jauh lebih punya ruang dibanding kemudian ruang itu hanya bergantung kepada satu atau dua kekuatan dominan. Oke, Gitu. Ini saya tertarik begini. Kalau PKB kan kalau udah jelas kalau di eranya Pak Jokowi ini kan ada dua posisi menteri, ada Kementerian Agama, kemudian juga ada Kementerian dari Tenaga Kerja begitu. Apakah ini juga akan dimasukkan oleh posisi PKB setelah PKB baru merapat baru sekarang gitu, ataukah kemudian berkurang? Iya, itu akan sangat bergantung sih menurut saya pada negosiasi PKB ya dengan Pak Prabowo. Kenapa? Karena bicara soal kuantitas itu harusnya memang PKB jika pun masuk itu komposisinya tidak jauh lebih buruk daripada perolehan periode sebelumnya. Kenapa? Sekarang posisi PKB itu bagus sekali. Iya, betul. 10%, artinya kan memang jika pun masuk kan harus mendapatkan proporsi ya. Yang kemudian tidak lebih buruk dibanding periode lalu. Kira-kira gitu. Kalau sebagai negosiator, Mas Huda pasti yakin lah punya skema-skema itu. Tetapi lagi-lagi ini bukan bicara soal menang-menangan, ya kan? Ini bicara soal ketepatan, tepat guna, tepat sasaran dalam menempatkan orang. Dan PKB itu surplus juga orang-orang yang kompeten. Ya, menurut saya posisi itu harus juga menjadi bagian pertimbangan presiden untuk mengajak siapa yang kemudian diantara kader-kader PKB yang mumpuni dan tentu punya goodwill, political will, punya niat baik dan niat politik untuk kemudian memastikan arah pos-pos kementerian yang akan diisi, entah itu Kementerian Tenaga Kerja ataupun kementerian-kementerian lain yang memang bisa berkhidmat lebih banyak untuk kepentingan bangsa ini. Yang juga menarik adalah ketika partai yang tidak lolos parlemen, tapi kemudian kita melihat ketua umumnya, yakni ketua umum PSI begitu, Mas Kaisang, kita tahu kan adik dari Gibran Rakabuming Raka. Anda melihat ada peluangkah walaupun memang tidak lolos parlemen tapi bisa masuk ke kabinet? Kalau soal peluang itu selalu ada peluang, tapi kalau bicara kepentingan yang jauh lebih besar dan sekarang ini kan kritik paling besar pada Pak Prabowo dan Mas Gibran adalah soal juga nepotisme. Makanya kemudian menurut saya ada baiknya untuk menghindari reinforcement namanya, peneguhan terhadap kritik itu untuk kemudian menghindari tambahan masalah. Karena kalau kemudian posisi misalnya Mas Kaisang juga menjadi bagian dari kabinet, ya itu akan semakin memperteguh gitu. Memperjelas. Sementara arus sekarang jangan dinafikan juga, sebagian di antara masyarakat masih melakukan kritik keras soal bagaimana kemudian kemarin posisi Pak Jokowi ya dalam landscape pemilu 2024 dan itu tentu tidak menguntungkan bagi Prabowo ketika misalnya Mas Kaisang juga menjadi bagian dari pemerintahan. Ini asumsi saya ya yang belum tentu kemudian Pak Prabowo mempertimbangkannya. Jadi ini sebagai masukan tentu ya. Kalau misalnya kita bicara soal profil kabinet, alangkah baiknya kalau kemudian justru menteri-menteri yang diposisikan dalam kabinet Pak Prabowo itu menghindari tambahan masalah gitu kira-kira. Terutama misalnya menguatkan kritik publik soal bagaimana keberadaan Pak Jokowi dengan political interest-nya di postur kabinet mendatang. Oke, kita nanti akan tunggu dari keputusan Presiden terpilih pastinya Prabowo Subianto soal bagaimana siapa yang menempati posisi menteri yang pastinya harus tepat namanya juga, tepat jabatannya juga begitu ya, agar bisa mengemban tugas amanah dari rakyat 5 tahun ke depan. Terima kasih Bung Dhanil telah bergabung bersama kami, Mas Yandri terima kasih, Gus Huda terima kasih, Mas Gun terima kasih sudah hadir di studio. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum, sehat-sehat Bapak-Bapak. Waalaikumsalam.